Cobalah tanda-tanda yang sudah sebetulnya harus kita perhitungkan. Waktu TV menyorot keluarga Pak Jokowi, itu kan cukup jelas suara itu nggak bisa disembunyikan. Terlepas siapa bilang, Habibur Rahman bilang itu katanya partai tertentu, tapi nggak bisa juga kalau sudah di komunitas begitu, itu kan jelas. Saya berulang-ulang memutarnya. Memang ya itu kan nggak pernah di depan negara-negara asing gitu, keluarga presiden dipermalukan oleh anggota dewan yang terhormat, bukan masyarakat biasa. Iya. Itu aku yakin bahwasanya Gibran itu dipersiapkan untuk menggantikan Prabowo. Tidak mungkin Joko Mulyono mau melepas begitu saja, ya. Ini feeling aku, Bang, ya. Jadi ya wajar aja gitu ya. Maka dipasanglah orang-orang di sekitar Prabowo itu seperti itu, ya. Dan itu ya pasti, aku yakin betul Gibran ini dipersiapkan untuk menggantikan Prabowo. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk. Bincang-bincang keadilan hukum, ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Perkembangan politik terkini setelah 2 hari sah pemerintahan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, muncul satu tulisan yang dibuat oleh pakar kebijakan publik Dr. Ghazali Situmorang, viral, bertajuk Jokowi Game Over. Kali ini kita bersama Dr. Ghazali Situmorang untuk mengkonfirmasi apa iya Pak Jokowi sudah game over ini. Bersama kita juga seperti biasa dihadiri oleh Dr. MS Kaban. Bang Ghazali, Ya. tulisan Anda kali ini tajuknya Jokowi Game Over. Ya. Kata siapa itu, Bang? Karena faktanya kan publik melihat nggak gitu kok, masih kuat di kabinet Pak Prabowo, bahkan bercokol menteri-menterinya Jokowi. Ya, itu secara regulasi. Ya, secara regulasi undang-undang ya dia sudah game over. Secara formal regulation dia tidak punya akses lagi, terputus aksesnya untuk mengendalikan semua instrumen-instrumen negara dan pemerintahan. Dia tidak bisa mengendalikan lagi kekuasaan ya, yang selama ini dia gunakan sampai detik-detik terakhir pun dia mau jadi selesai presiden. Nah, oleh karena itu sejak tanggal 20 itu sudah selesai. Dan tentu dia menyadari karena juga secara automatically kekuasaan itu berpindah kepada Prabowo. Tetapi memang tidak serta-merta dia juga memang kekuasaan itu hilang begitu saja. Tentu ada proses yang berjalan. Ya. Tetapi biasa pengalaman itu kalau sudah selesai kekuasaan itu satu penyakit yang disebut dengan post power syndrome. Nah, ini yang memang bagaimana dia mampu mengendalikan itu. Jadi sisa-sisa kekuasaan dia masih punya kekuatan untuk menempatkan dalam tanda kutip orang-orangnya di kabinet Pak Prabowo. Ya. Lah itulah yang memang kita lihat di berbagai media ya, pertemuan Tahrir Solo itu, pertemuannya dengan Prabowo itu memang kita lihat ada semacam kompromi. Nah, bagi Prabowo dengan mungkin berbagai pertimbangan, apakah pertimbangan politik, pertimbangan sopan santun, ya, pertimbangan menjaga hubungan baik agar proses peralihan kekuasaan berjalan dengan damai, maka nampaknya mungkin ada kompromi yang diambil. Tetapi kalau saya melihat
perjalanan Prabowo ini sebagai seorang militer, tentu dia tidak semudah itu untuk begitu saja menerima, tapi ada strategi yang mungkin dimainkannya sehingga nanti pada saat kekuasaan itu full di tangan dia, baru dia mulai berhitung secara lebih cermat. Saya lihat begitu. Ada tuntutan-tuntutan koalisi masyarakat sipil, kelompok-kelompok kritis Ya. untuk mengadili Pak Jokowi. Ya. Mungkin nggak itu dipenuhi paling tidak, atau mungkin justru Pak Prabowo akan melindungi Pak Jokowi gitu? Kalau saya melihatnya mencermati dari pidato pertama dia di sidang paripurna MPR itu, saya mengikuti kata demi kata secara cermat bagaimana komitmen dia yang kuat untuk memberantas korupsi, komitmen dia yang kuat untuk menghindarkan kepentingan pribadi, kepentingan pemimpin, tapi mengutamakan kepentingan rakyat. Baik saudara Handai Tolan, ya, artinya dia sebetulnya ingin mengikis nepotisme, dan dia juga sudah membangun komitmen untuk pemberantasan korupsi. Bahkan dia sudah mengilustrasikannya dengan ikan busuk itu dimulai dari kepala. Nah, ini suatu teori yang sebetulnya sudah lama dan dipakai oleh semua orang untuk menggambarkan bagaimana bahwasanya orang korupsi itu nggak pernah dari bawah, ya, itu dari atas. Ya, di birokrasi itu sebetulnya juga persoalannya di situ. Kalau sudah busuk dari atas itu tinggal mengalir dari bawah. Nah, kalau yang di atasnya itu bisa diselesaikan, maka otomatis ini akan ke bawah pun akan dengan otomatis juga akan ada perbaikan. Nah, kasus yang berkaitan dengan Jokowi yang diangkat oleh majalah Tempo dengan 18 nawadosa itu kan detail menggambarkan apa-apa sebetulnya penyimpangan kebijakan yang dibuat, ya, mulai dari soal merubah undang-undang dengan cara-cara mengendalikan partai-partai politik, ketua-ketua partai, mengendalikan DPR, ya. Saya termasuk saksi yang pernah menjadi narasumber dalam penyusunan RUU IKN. Ya. Saya diberikan minta pendapat sebagai ahli kebijakan publik, ya. Saya menangkap suasana, ya, panja yang ada di situ, ya, dalam dia respon apa kita masukan-masukan kita, ya, bahasanya sederhana aja. Kami ini diperintah oleh ketua partai. Nah, yang merintah ketua partai itu siapa? Nah, kan itu walaupun, tapi kan bahasa tinggi yang digunakan presiden ini kan kemauan rakyat, ini kan sudah DPR menyetujui. Nah, nanti kalau itu di pengadilan dan serianya itu kan nampak itu kan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka ibarat tadi ikan busuk itu mulai kepalanya, ini kan nanti terus merembet ke bawah. Nah, yang saya khawatirkan kalau itu merembet kepada orang-orang dulu yang menjadi pembantu Pak Jokowi dan sekarang duduk di kabinet, inilah yang nanti akan merepotkan Pak Prabowo. Ini kan harus kita jaga betul ini situasi ini. Begitu, Bang. Bang Aman, Anda sudah membaca tulisannya Bang Ghazali kan? Jokowi game over. Di pemerintahan Pak Prabowo ini, kalau melihat dari pidato Pak Prabowo, Anda optimis bahwa betul-betul akan game over nih Pak Jokowi? Terima kasih, Bung Adi. Bang Ghazali, alhamdulillah ya, mudah-mudahan tetap sehat. Alhamdulillah. Dan kemudian terus memberikan pencerahan pemikiran. Jadi dari sudut pandang lain gitu ya, apa yang dibilang Bang Ghazali ini game over, saya malah melihatnya bahwa cengkraman kuku kekuasaan Jokowi itu kuat hari ini. Masih cukup kuat ya? Cukup kuat hari ini.
melingkari dan bukan tidak mungkin itu bisa mencakar, ya, mencekik presiden. Kalau mencekik Pak Prabowo iya, ya. bisa, ya. Kenapa? Karena orang-orang yang duduk menjadi kabinet itu sadar bahwasanya mereka itu duduk adalah karena titipan Joko Widodo atau Joko Mulyono ya. Jadi kalau dilihat dari itu tadi memang iya, oke lah, dari segi SK dia tidak lagi, tapi dari eksistensi cengkraman kekuasaan itu dia masih kuat, karena boleh dikatakan itu mayoritas itu adalah orang-orang yang dititipkan oleh Joko Widodo. Tapi dari pidato pertama Pak Prabowo ini kan publik tumbuh harapannya ini bahwa dia akan hajar habis korupsi ini, gitu kan, mulai dari kepala seperti yang disampaikan oleh Pak Ghazali. Anda optimis nggak ini Ya. Pak Prabowo bisa? Jadi gini, dari bahasa pidato Presiden ke-8 Prabowo Subianto itu clear, ya, itu clear apa yang harus dibuat untuk bangsa ini. Pertanyaannya adalah orang-orang yang dititipkan Joko Widodo yang ada di mengelilingi Prabowo Subianto hari ini itu apa oke dengan apa yang disampaikan, yang dipidato? Anda ragu dengan postur kabinet sekarang nih? Nah, namanya pun gemuk, kan jalan agak susah. Ya, nah, jadi gemuk, jalan agak susah, apalagi kondisi ekonomi yang semakin hari semakin timpang. Jadi pidato Presiden kemarin itu saya mendengarnya kan, itu nyentuh. Wah, ini persoalan sudah betul-betul dipahami, ya kan? Dan kita harus ini. Nah, persoalannya ini Itu clear dari suasana Iya. batin terdalam Pak Prabowo ya yang disampaikan itu. Persoalannya karena nih gemuknya ini tadi, ya kan? Badan-badan yang harus dibentuk, ya, struktur yang harus dibangun, nomenklatur yang harus diklarifikasi, budget yang harus disiapkan. Nah, itu seperti apa dengan situasi, ya, penerimaan negara yang relatif berat, ya. Kenapa Bung Adi? Ya karena saya yakin Presiden paham, ya, Menteri Keuangan pun paham bahwa hari ini ketimpangan kita itu sangat luar biasa, ya, ketimpangan ekonomi ini. Kan aku yakin, ya, saya yakin itu bahwa Presiden itu paham, Sri Mulyani pun paham bahwa ketimpangan itu adalah kill growth, ya. Jadi ketimpangan itu membunuh pertumbuhan. Nah, sementara Presiden optimis dengan angka pertumbuhan, tetapi jalan kabinet ini tersiok-siok, gemuk dia, lambat dia. Padahal ini membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Itu loh. Nah, jadi saya melihatnya suasana begitu. Jadi ini karena cengkraman ini tadi. Ya. Nah, jadi cengkraman dari Joko Mulyono, ya memang dia di Solo, tapi kan semua itu kan sekitar tadi itu masih. Apalagi sang pangeran duduk sebagai wakil presiden ya. Lah, itu saya yakin, aku yakin bahwasanya Gibran itu dipersiapkan untuk menggantikan Prabowo. Tidak mungkin Joko Mulyono mau melepas begitu saja, ya. Ini feeling aku, Bang, ya. Jadi ya wajar aja gitu ya. Maka dipasanglah orang-orang di sekitar Prabowo itu seperti itu, ya. Dan itu ya pasti, ya, aku yakin betul Gibran ini dipersiapkan untuk menggantikan Prabowo. Tapi dengan melihat fenomena sekarang tuh, saya merasa bahwa bukan tidak mungkin. Nah, jadi oleh karena itu di sini bagaimana pidato, ya, yang sudah disampaikan oleh Presiden ke publik di depan menteri-menteri, bagaimana itu diterjemahkan dalam bahasa kebijakan dan program dalam situasi yang seperti sekarang. Apakah bisa kabinet gendut, kabinet gemuk ini bisa mengeksekusi keinginan Presiden? Nah, gitu. Ada beberapa pihak, Bang Ghazali, mungkin juga seperti yang Bang Ghazali sampaikan, kalau law enforcement itu betul-betul
dijalankan sesuai dengan pidato Pak Prabowo, ini justru akan mengguncang kabinet Pak Prabowo sendiri. Ya. Gimana? Jadi begini, ada kondisi yang paradok antara pidato Prabowo dengan kabinet yang disusun. Ya. Kabinet yang disusun itu terkesan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Prabowo dalam pidatonya. Jadi kalau menurut analisis saya, pidato Prabowo itulah pidato yang sebenarnya dari hati nurani dia. Karena gaya dia itu bisa kita lihat, tidak dibuat-buat, tidak ada disiapkan, tidak. Nah, itu sebetulnya itulah cita-cita dia yang dia inginkan. Tetapi dia berhadapan dengan situasi yang ada, sehingga kabinet itu sangat paradok dengan apa yang disampaikan. Nah, masyarakat ini yang yang bisa menangkap itu, bisa memahami terjadi dua situasi yang berbeda. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, itu tadi dikatakan Bung Kaban tadi, ya, bahwasanya memang ada kondisi-kondisi yang memang dalam masa transisi itu tidak bisa dia kendalikan secara force, karena akan menimbulkan goncangan-goncangan yang tidak diinginkan. Tapi saya mencermati Prabowo ini juga tidak ingin masa kepresidenan itu tidak berhasil, apalagi itu suara pangan yang 45 tahun, ya, kemudian tentang energi dan sebagainya. Itu kan obsesi yang saya pikir, dan juga memberikan makan energi itu kan obsesi yang memang harus dilaksanakan. Nah, dia sudah siapkan, maka itu dia di samping di Hambalang, dia kirim lagi ke Magelang kan. Nah, ini kan nanti di Magelang pun jangan-jangan apa sinyal yang ditangkap apa ini kok sampai dibawa ke Magelang ini? Nanti ada juga yang mundur ini. Ya kan? Nah, itulah indoktrinasi dia yang mungkin dia bangun dalam suasana di Magelang itu, ya, menerapkan disiplin apa segala macam ini. Ya, mungkin ada juga yang nggak tahan, bisa aja nanti dari ceras ini tahu-tahu alasan apa bisa. Ya, tunggu aja lah. Itu akan kita ikuti nih perkembangan ini. Dan yang pasti kedua, ada langkah-langkah cerdik Pak Prabowo ya. Yang kedua, cermati aja pidatonya itu. Pidato dia itu sebetulnya tidak ada mengakui keberhasilan Jokowi. Ya, dengan angka statistik yang dibilang kita jangan main statistik macam itu kan menggugurkan semua apa yang sering disampaikan oleh Pak Jokowi. Itu rontok semua itu. Hanya satu dia bilang, ya, itu pun ya common sense lah, yang berkaitan dengan COVID. Cuma itu kan. Ya. Tapi selebihnya itu merontokkan apa yang dilakukan selama 5 tahun ini, selama dia besar, itu semua angka-angka itu, kita jangan senang dengan angka-angka itu. Ternyata real masyarakat itu tetap miskin. Nah, ini kan sebetulnya menganulir apa yang dilakukan Pak Jokowi, yang kemudian dia mengucapkan terima kasih segala macam, itu basa-basi politik biasalah. Ya, tapi kalau kita lihat nggak ada. Yang kedua, dia nggak ada menyinggung IKN. Sepotong pun kalimat dia nggak ada menyinggung IKN. Sepotong kalimat pun dia tidak menyebut tentang keberhasilan infrastruktur. Tidak ada. Ya, nah, jadi memang itu menggambarkan kebijakan dia itu, ya, kalau saya istilahkan sebetulnya ini perubahan. Bukan ada perubahan sikap dari presiden iya, gitu kan. Bukan keberlanjutan. Orang di sekitarnya itu kan gitu ya. Kan ini kan selama ini kan anti perubahan. Anti perubahan kan. Padahal dia sudah, cuma tadi dia belum sanggup melepaskan diri karena masih ada masa, ya, mungkin ada kartu truf yang masih belum penuh dia pegang. Ya tadi, ya, misalnya tadi sesuai dengan apa itu, misalnya dia mengancam lah, misalnya Jokowi nggak akan hadir di pelantikan kalau bla 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 misalnya. Kan dia kan tidak mau di awal itu kan di mata dunia internasional dia tidak bagus, dia sudah capek kesana kemari mengajak negara lain datang, ya, itu kan semuanya dia inginkan semua berjalan dengan semua. Tapi kita lihatlah, ya, sesudah dari Magelang ini, kemudian hari per hari kita amati. Yang pasti tidak mudah ini ya buat Pak Prabowo ya. Jangan lupa, kita jangan berdiam diri. Masyarakat sipil ini juga yang kemarin-kemarin sudah berkoar-koar, jangan jadi semacam menjadi ayam sayur.
ya kan? Nah, tidak lagi ingat tentang apa yang dulu sudah rakyatnya menderita, itu harus langsung diteruskan. Terutama kita lihat ya, kenapa PDIP tidak masuk? Itu juga perlu kita analisis. Ini juga menjadi, dia mengambil momentum ini. Momentum ini dia lebih mudah dia menggerakkan kembali, mengambil simpati masyarakat dengan situasi ini ya, supaya terus bisa ya, dia terus menuntut masyarakat ya. Nah, jangan-jangan mungkin ini akan nanti bisa aja ada berapa? 3 partai yang nggak masuk ya, PDIP ya, Ya, sama. tapi kan itu memang maunya Jokowi, Bang. Ah, Jokowi minta sama Ya. 08 Ya. ya. Yang ini jangan, yang ini jangan Ini gitu. jangan, Iya. ini jangan gitu kan. ya itulah nanti ini kan partai-partai ini kan juga nggak berdiam diri, Apa? tidak berdiam diri dengan situasi seperti ini kan. Cobalah tanda-tanda yang sudah sebetulnya harus kita perhitungkan. Waktu TV menyorot keluarga Pak Jokowi, itu kan cukup jelas suara itu nggak bisa disembunyikan. Terlepas siapa bilang, Habibur Rahman bilang itu katanya partai tertentu, tapi nggak bisa juga kalau sudah di komunitas begitu, itu kan jelas. Saya berulang-ulang memutarnya. Memang ya itu kan nggak pernah di depan negara-negara asing gitu, keluarga presiden dipermalukan dicemooh, ya. oleh anggota dewan yang terhormat, bukan masyarakat biasa. Iya. Nah, itu coba. Ini situasi kan tidak mudah nih. Ah, Pak Prabowo mengatasinya. Kira-kira, kalau menurut Bang Kaban, apa sikap publik, apa sikap kelompok masyarakat kritis, ya kan? Karena kan kalau Pak Prabowo juga akhirnya kemudian justru Pak Prabowo yang benturan dengan kelompok-kelompok kritis, dengan koalisi masyarakat sipil, ini kan tidak menguntungkan juga buat negara ini. Gini, satu hal kita sangat berharap bahwa presiden ini betul-betul orang yang sangat demokratis. Ya, sangat demokratis itu artinya hak-hak sipil itu betul-betul dihormati. Ya, seperti bahasa beliau, tidak ada penindasan. Ya, jangan ada rasa takut. Ya. Jadi ini harus diwujudkan dan oleh semua kelompok komponen masyarakat sipil. Saya pikir dalam konteks kita bernegara ini, ya, seorang pemimpin itu harus betul-betul melaksanakan konstitusi. Nah, Joko Mulyono atau Joko Widodo, ya, selama masa kepemimpinannya itu banyak sekali nyata-nyata melanggar konstitusi. Oleh karena itu, tuntutan mengadili Jokowi ini menurut aku itu tak boleh berhenti. Orang kita aja salah terus-menerus disorot. Itu Masa dapat presiden- disamakan dengan apa yang dimaksud Pak Prabowo penegakan hukum? Oh iya. Jadi penegakan hukum itu harus bersifat menyeluruh, jangan ada pilih kasih. Ya, harus betul-betul semua yang terlibat pelanggaran hukum. Nah, terutama ini menyangkut negara. Ya. Mempermainkan konstitusi untuk kepentingan kekuasaan, ya, yang menimbulkan kerugian negara, ini harus gitu. Ini harus ada pengadilannya. Jadi contoh misalnya membuka ruang 2 juta hektar di Merauke, ya, coba itu, ya, membuka hutan 2 juta hektar. Pertanyaannya, itu statusnya apa? Siapa yang membuka itu? Pribadi, perusahaan negara atau swasta? Dan kemudian jumlah jutaan tegakan pohon yang dieksekusi itu uangnya masuk kemana? Apakah itu tidak perlu diusut? Gitu. Nah, ada nggak PNBP-nya untuk negara? Misalnya, ini penegakan hukum. Sampai hari ini belum ada kabar tuh ya? Saya belum dapat. Nah, apalagi sekarang Menteri Kehutanannya itu wakilnya dokter. Ini menunjukkan kehutanan itu memang betul sakit. Ya kan? Jadi wakil menteri itu kan dokter, ya. Kalau dulu ada jurusan tukang yang Joko Mulyono katanya di UGM. Nah, ini dokter, ya. Wakil Menteri Kehutanan. Nah, ini mungkin karena
hutannya sedang sakit, jadi perlu dokter untuk disembuhkan. Nah, bagaimana itu tadi penegakan hukum yang 2 juta hektar di Merauke itu. Nah, apalagi kita mau cerita tentang bagaimana menurunkan emisi karbon. Ini bukan soal dendam pada kekuasaan ya? Tidak. Ini cerita ketika mengatakan penegakan hukum. Itu loh. Itu kasus di depan mata. Ya kan? Mungkin banyak kasus-kasus lain yang dibikin. Nah, tadi disebut IKN. Ya, coba bagaimana bagaimana status pengalihan status kawasan IKN itu yang menyentuh kawasan hutan. Kalau itu ada kawasan hutan lindung, bagaimana mengganti kawasan hutan lindungnya itu? Itu kan undang-undang semua. Dan bagaimana orang masuk ke dalam kawasan itu tanpa izin aja ditangkap, itu pidana. Ini membangun gedung yang sedemikian rupa. Nah, jadi ini mesti duduk supaya ya kan generasi yang akan datang itu jangan larut di dalam persoalan yang dibuat hari ini. Ya. Nah, kita ingin negara kita ini betul-betul negara hukum. Maka saya mengatakan bahwa kalau kita mau menjadi negara hukum yang benar, ya, maka siapapun yang salah harus diadili, termasuk presiden. Di Korea banyak kok contoh negara-negara yang melanggar hukum langsung diadili. Nah, kita berharap PS08 jadi presiden ini betul-betul menjadi contoh tonggak sejarah. Dia kan presiden ke-8. Nah, angka 8 tuh angka yang hidup tuh. Kalau dalam bahasa Feng Shui. Nggak ada yang putus ya? Nggak ada yang putus. Jadi begini, saya menambahkan, sebetulnya yang buat persoalan itu adalah PSN itu, ya, Proyek Strategis Nasional. PSN-nya bagus, tapi lampirannya yang gawat. Jadi di PSN itu idealismenya ada, tapi pada lampiran mana yang mau dijadikan proyek, mana yang tidak, disitulah tangan-tangan invisible hand main. Kan itu yang dirapi. Kasus PIK 2 misalnya, kasus di Batam, ya, termasuk juga mungkin di Merauke itu juga itu kan itu bagian dari proyek strategi nasional judulnya. Yeah. Kan gitu. Jadi kalau menurut pendapat saya, supaya itu bisa ditata ulang, di moratorium dulu. Ya. Kita apel kepada PS08, moratorium, hentikan dulu itu. Hentikan dulu, karena itu kan keputusan presiden. Keputusan presiden bisa dicabut dengan keputusan presiden, tidak ada masalah. Hari ini juga dia bisa tekan, ya, menghentikan moratorium dulu untuk menenangkan perasaan masyarakat, ya, untuk menenangkan itu. Tapi dia tentu nanti kan berhadapan juga dengan menteri yang dulu yang membuat PSN itu. Dia berusaha dengan menteri perekonomian, tapi pengalaman saya, ya, karena ini terkait dengan birokrasi atasan, itu nggak akan ada membantah itu. Nah, kalau udah atasan mengatakan di sistem birokrasi itu begitu, nggak ada cerita. Ya. Tidak ada menteri melawan Kepres ya, nggak ada ya? Nggak bisa. Jadi itu semua, kalau sudah Pak Jokowi berkeinginan, nggak ada yang lain itu bisa membantah. Apalagi ini sesuatu yang memang kalau PS08 sudah mengatakan moratorium dulu, nggak akan ada. Ya. Nah, itu pasti ngikut semua, kan tergantung siapa tuannya. Di birokrasi kan begitu, siapa tuannya. Jadi orang itu, lain dengan partai politik. Partai politik itu ganti ketua umum belum tentu dia loyal. Belum tentu dia loyal, dia main lagi belakang. Tapi di birokrasi, enggak. Pengalaman saya 35 tahun di birokrasi. Siapa yang jadi menteri, itulah penuntut kita. Apapun ceritanya. Ya. Nah, itu sama di kabinet juga pasti begitu. Jadi kalau momentum itu bisa dipakai Pak Prabowo, maka dia start awalnya sudah bagus. Ya. Sudah bagus. Moratorium dulu. Ya, PSN-PSN yang mencelakakan rakyat ini moratorium. Itu dampaknya udah luar biasa. Itu akan menimbulkan rasa ketenangan masyarakat dan kemudian makin rakyat itu makin berani untuk mengungkapkan apa yang selama ini dihadapinya. Begitu. Apakah kalau tadi kita cerita law enforcement, apakah yang dimaksud law enforcement itu juga sebagai wujud konkret benar-benar Jokowi game over? Karena kan kita masih publik masih melihat ini, siapa bilang Pak Jokowi game over gitu loh. Ya kalau saya ngeliat gini Bung Adi, jadi Jokowi itu harus diadili. Pengadilan terhadap
mantan presiden kan belum tentu salah. Iya. Ya. Tapi untuk mengetahui, ya kan, kita merasa bahwasanya dia salah, maka perlu diadili supaya jelas, ya kan. Nah, sehingga presiden baru, ya, ketika dia melangkah tidak melanjutkan yang salah itu. Iya. Nah, maka bahasa yang paling bijak, PSN itu stop. Nah, saya kira itu sesuatu. Nah, begitu juga tadi masalah pemantapan status kawasan IKN Ya. itu secara undang-undang supaya jangan ini berkelanjutan. Kan sudah banyak pengusaha jadi korban. Ya. Nah, mereka jadi korban karena pemerintah sendiri yang tidak pernah menuntaskan persoalannya. Begitu juga masalah yang saya bilang di Maroke itu, kan saya hanya baca berita di media kan. Nah, sampai hari ini belum tahu itu pelepasan kawasannya itu seperti apa, kepada siapa, ya kan? Dan seluas itu, apakah itu negara, apakah itu swasta, ini kan nggak jelas. Gitu kan. Nah, supaya tidak menimbulkan perdebatan, kecemburuan, ya, protes. Nah, ini harus dihentikan. Ya, menghentikan itu bagian dari law enforcement, diselidiki, ya, supaya orang merasa, oh betul negara ini memang negara yang mau menyelenggarakan semuanya itu adalah atas dasar hukum, karena negara kita negara hukum gitu loh. Ya. Jadi siapapun dia kalau salah dia harus diadili, gitu, diperiksa. Ini sebenarnya kan banyak, ya, banyak sekali hari ini institusi-institusi yang terlibat dalam proses penegakan hukum, tapi kan akhirnya jadi apa, bantet, ya, mandul gitu kan. Jadi saya kira yang dikatakan Bang Ghazali tadi Moratorium itu proyek strategis nasional, ya. proyek strategis itu sangat arif, sangat bijak, ya, supaya moratorium bukan berarti menghapus, ya, bukan berarti memberhentikan kan. tapi itu kan harus jelas kelayakannya nanti seperti apa, karena ada tuh. Jadi era Joko Widodo ini dia kan istilahnya tuh menafikan semua tahapan-tahapan proses-proses itu. Semua yang penting ini kekuasaan jalan, tapi lupa bahwasanya itu tidak bisa diselesaikan dan menimbulkan persoalan hukum dan menjadi beban bagi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Nah, inilah saya mengatakan bahwa ini harus ada pengadilan untuk presiden. Kita aja dulu kok diperiksa berkali-kali, ya kan, untuk menjelaskan itu. Tapi alhamdulillah gitu kan, karena ada periksa berkali-kali apa segala macam, akhirnya kita merasa Jadi nyaman. kalau gitu. suatu perusahaan itu dalam serah terima jabatan CEO-nya itu ada cut off. Ya, pembukanya itu cut off. Itu tanggung jawabnya mulai kapan ini itu sementara, ya, di cut off dulu, ya. Jadi semua kerja dihentikan dulu untuk berapa tentu dilakukan tim yang melakukan audit. Nah, itu fair, ya. Sambil nanti kalau itu ada berkaitan dengan hukum itu diarahkan ke bidang hukum, ya. Dan saya pikir ini akan lebih mudah karena jaksanya juga jaksa yang lama. Ya. Jadi dia nggak perlu buka file yang mana itu, yang mana katanya, kan. Masih hafal dia, ya. Dia masih hafal. Polisinya juga, Kapolrinya masih itu juga. Ya. Nah, sebetulnya tinggal siapa yang mengendalikan mereka, ini panglima tertingginya kan presiden. Ya, tinggal presiden. Ya, jadi ini tuh bagian itu juga yang bahasa kemarin itu bahwa ikan itu busuk dari kepala. Nah, bagaimana membersihkan pikiran-pikiran yang busuk dari kepala-kepala ini gitu. Ya. Jadi bersihkan itu, ya, yang busuk-busuk itu supaya pikiran itu lurus gitu kan. Tapi kita optimis, ya, Pak Prabowo bisa mengatasi ini dengan smooth, dengan baik. Gitu. Ya, dia sebagai mantan Pangkostrat, ya, yang ahli strategi, ya kita mensupport, ya, mendoakan supaya harus lebih baik dari apa yang dilakukan oleh Joko Mulyono gitu. Harus lebih baik gitu. Dan dia kan ada nalar. Ya, dia cerdas, dia rajin baca buku. Ada nalar, dia membaca banyak buku. Dia punya pengalaman internasional juga yang luas. Dia anak seorang keluarga yang intelektual. Betul. Semua kondisi itu, kondisi yang semuanya sangat positif untuk dia bisa berbuat lebih baik. Jadi kalau dia tidak melakukan itu bukan fitrah dia. Berarti dia sudah menjadi Prabowo yang bukan aslinya. Itu kita. Kalau dia memang kembali ke, ingat dulu masa transformasi, ya, reformasi dulu. Bagaimana dia sebagai seorang militer dia bisa keluar
dari pakem militer itu, sehingga dia berhadapan dengan mertuanya segala macam. Itu kan track record yang bisa kita lihat. Dia ini bisa sebetulnya, jika pada saatnya dia memang berkuasa dan diberi wewenang untuk itu, dia tidak akan ragu-ragu melakukan itu. Tinggal bagaimana kita harus membackup-nya kalau memang yang dilakukannya itu sesuatu yang memang on the track sesuai dengan yang dikatakan tadi, aspek hukum segala kita dukung, ya. Dan masyarakat sipil juga menunjukkan sikap mendukung, ya, dengan bagaimana agar ya ujungnya adili tadi. Saya sepakat, karena dengan adili itu menyelesaikan persoalan, tidak menjadi rumor di masyarakat. Betul. Masyarakat itu nanti terjadi sejarah rejim ini nggak selesai, ya kan, nggak selesai sejarah rejim ini. Jadi pengadilan ini menyelesaikan sejarah rejim supaya udah selesai. Dulu kan tujuannya Soeharto diadili kan untuk selesai, tapi nyatanya karena dia keadaan kesehatannya terganggu tidak bisa, dan akhirnya ya cara penyelesaiannya dengan keputusan MPR. Ya, nah, ini kalau nanti tiba-tiba Pak Jokowi hilang ingatan, ya lain lagi ceritanya kan. Atau hilang ingatan orang terhadap Jokowi. Tapi kan bangsa ini bangsa dari sejarah rezim ke rezim kan, bangsa kita ini kan bangsa pemaaf juga ini. Nah, itu Baik, Bang Ghazali, Pak Kaban, jika atau masih ada catatan-catatan yang ingin disampaikan? Itu tadi, kalau memang karena kita bangsa pemaaf, ya kalau dia nggak berani berhadapan dengan hukum, diam-diam pergi dia ke luar negeri. Aja ke Singapura, ke Cina, 5-6 tahun, baru diam-diam pulang dia ke Solo. Bila perlu jangan bagusnya jangan kasih pulang, Bang. Ya, kalau dia berani pulang. Kalau dia berani pulang. Dan itu ditulis dalam tulisan Anda yang beredar itu kan? Tapi jangan solusinya itu. Jangan dia melarikan diri, itu akan merepotkan Interpol. Baik, Bang Ghazali, Bang Kaban, terima kasih sudah memberikan pencerahan dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Kita nantikan saja langkah-langkah berikutnya. Kita optimis Presiden baru Pak Prabowo Subianto bisa mengatasi situasi yang tidak mudah ini. Pemirsa, nantikan telah bincang-bincang menarik lainnya seputar perkembangan politik, ekonomi, dan hukum di negara kita tercinta hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia.